Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Uji Kolmogorov-Smirnov dengan mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Arvin Efriani MPD. Adapun anggota dari kelompok 3, Anissa Tumardiana Nasution, Okadiana Sabila, Nadia Autari, Nanda Dika Putri Utami, Sonia, Khairul Mubin, Reksi Hero Saputra. Baiklah, sini saya menjelaskan pengertian uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov test merupakan uji estetis non-parametrik yang digunakan untuk mengukur perbedaan antara distribusi kumulatif empiris dengan distribusi kumulatif teoris pada uji satu sampel, atau untuk membandingkan dua distribusi kumulatif dari dua sampel independen pada uji dua sampel. Baiklah, materi selanjutnya yaitu membahas tentang sampel uji Kolmogorov-Smirnov. Terdapat dua sampel uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu yang pertama, uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov atau one sample KS. Uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel merupakan uji goodness of fit, di mana uji ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian antara distribusi sampel atau skor observasi dan distribusi teoretisnya. Uji 2 sampel Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel salah satu jenis uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan satu sampel independen guna mengetahui apakah kedua sampel tersebut berasal dari distribusi yang sama. Uji materi selanjutnya yaitu fungsi uji Kolmogorov-Smirnov. Terdapat dua fungsi uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama yaitu uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel digunakan untuk menguji apakah satu sampel berasal dari suatu distribusi teoritis tertentu seperti distribusi normal, eksponensial, atau uniform. Yang kedua yaitu uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel digunakan untuk menguji apakah dua sampel berasal dari distribusi populasi yang sama. Berbeda dengan uji satu sampel, uji ini tidak memerlukan distribusi teoritis sebagai acuan, melainkan langsung membandingkan dua distribusi empiris. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai persyaratan data pada uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk memastikan hasil yang valid dan akurat dari uji ini, ada beberapa persyaratan data yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, data harus independen. Salah satu persyaratan dasar dalam uji ini adalah bahwa data yang digunakan harus bersifat independen. Artinya, setiap pengamatan dalam sampel harus tidak bergantung pada pengamatan lainnya. Dalam kata lain, setiap elemen dalam sampel harus dipilih secara acak dan tidak ada hubungan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Ketergantungan antar data akan mengarah pada hasil uji yang biasa dan tidak valid. Kemudian yang kedua ada data numerik dan kontinu. Uji ini dirancang untuk data numerik dan kontinu. Ini berarti bahwa data yang diuji harus memiliki nilai numerik yang dapat diukur dan diurutkan secara kontinu, seperti pengukuran panjang, waktu, suhu, ataupun hasil eksperimen yang menghasilkan angka. Data kategorikal atau ordinal tidak cocok untuk uji ini karena Kolmogorov-Smirnov mengandalkan perhitungan distribusi kumulatif yang hanya dapat dilakukan dengan data numerik. Dalam konteks uji satu sampel, distribusi kumulatif yang dihitung dari data sampel dibandingkan dengan distribusi kumulatif teoritis dari data distribusi yang diasumsikan. Kemudian yang ketiga ada ukuran sampel. Ukuran sampel juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi hasil uji Kolmogorov-Smirnov. Meskipun uji ini dapat dilakukan pada sampel kecil, hasilnya akan lebih stabil dan lebih kuat apabila dilakukan pada sampel yang lebih besar. Secara umum, untuk mendapatkan hasil yang signifikan dan representatif, sampel yang lebih besar, misalnya lebih dari 30 pengamatan, lebih dianjurkan. Ukuran sampel kecil dapat menyebabkan uji ini kurang sensitif, sementara ukuran sampel yang besar dapat meningkatkan kekuatan statistik yang membuatnya lebih mudah mendeteksi perbedaan kecil antara distribusi yang diuji dan distribusi sampel. Baiklah, yang selanjutnya yaitu distribusi kontinu. Untuk uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov, distribusi yang dibandingkan dengan sampel harus diketahui atau diasumsikan terlebih dahulu. Contohnya, jika kita menguji apakah data mengikuti distribusi normal, distribusi kumulatif normal yang teoritis digunakan sebagai acuan. Untuk uji dua sampel Kolmogorov-Smirnov, perbandingan dilakukan antara dua distribusi kumulatif empiris dari dua sampel yang berbeda. Jika distribusi yang diuji tidak diketahui dengan jelas, pengujian tidak akan efektif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa distribusi yang diuji adalah distribusi kontinu yang sudah dikenal atau diestimasi dengan baik. Kemudian persyaratan yang kelima yaitu sifat distribusi yang diuji. Dalam beberapa kasus, meskipun data kontinu, hasil uji Kolmogorov-Smirnov bisa dipengaruhi oleh seberapa baik distribusi data sesuai dengan distribusi teoritis. Misalnya, jika data memiliki skewness atau kurtosis yang ekstrim, meskipun distribusi teoritis diasumsikan sebagai normal, uji ini bisa menandakan perbedaan yang signifikan. Padahal perbedaan tersebut bukanlah akibat dari kesalahan model distribusi, tetapi karena sifat asli dari data itu sendiri.
Dan yang terakhir ada asumsi tentang skala dan pengukuran. Uji Kolmogorov-Smirnov mengasumsikan bahwa data yang berada dalam skala pengukuran interval atau rasio. Dengan kata lain, pengukuran pada data harus memiliki jarak yang konsisten antara titik-titiknya. Ini penting karena perhitungan kumulatif distribusi membutuhkan konsistensi dalam interval antara nilai-nilai data. Prosedur uji Kolmogorov-Smirnov. Pertama, uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. A. Rumuskan hipotesis. Hipotesis 0, yaitu sampel berasal dari distribusi teoritis yang ditentukan, misalnya normal. Selanjutnya, hipotesis alternatif, yaitu sampel tidak berasal dari distribusi teoritis tersebut. B. Tentukan distribusi teoritis. Tentukan terlebih dahulu distribusi teoritis yang akan digunakan sebagai pembanding. Misalnya, distribusi normal dengan nilai rata-rata standar deviasi tertentu. C. Urutkan data sampel. Urutkan data sampel secara naik, atau dari nilai terkecil ke nilai terbesar, sehingga bisa berbentuk fungsi distribusi empiris. F n x sama dengan jumlah nilai kurang dari sama dengan x per n. E. Hitung fungsi distribusi kumulatif teoritis. Gunakan rumus distribusi teoritis untuk menghitung nilai kumulatif dari setiap nilai data. Fx sama dengan Px kurang dari sama dengan x, sama dengan Pi, x kurang mu per sigma. F. Hitung statistik uji Kolmogorov-Smirnov. Statistik uji D adalah maksimum selisih antara distribusi kumulatif empiris dan distribusi kumulatif teoritis. D sama dengan maksimal nilai mutlak Fnx dikurang Fx. G. Bandingkan dengan nilai kritis. Bandingkan nilai statistik D yang diperoleh dengan nilai kritis dari tabel Kolmogorov-Smirnov untuk tingkat signifikansi tertentu. Jika D lebih dari D tabel, maka tolak. Jika D kurang dari sama dengan D tabel, maka gagal tolak. C. Yaitu tarik kesimpulan. Jika D lebih besar dari nilai kritis, maka tolak artinya data tidak berasal dari distribusi yang diuji. Jika D lebih kecil atau sama dengan nilai kritis, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak artinya data dapat dianggap berasal dari distribusi tersebut. Baiklah, selanjutnya ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. A. Rumuskan hipotesis. Yang mana hipotesis 0, kedua sampel berasal dari distribusi yang sama. Hipotesis alternatif, kedua sampel berasal dari distribusi yang berbeda. B. Siapkan dan urutkan data dari kedua sampel. Gabungkan kedua sampel dan urutkan secara menarik dari nilai terkecil ke terbesar. A. Hitunglah fungsi distribusi kumulatif empiris. Untuk setiap titik dalam gabungan data, hitung. Ini pertama adalah proporsi nilai dalam sampel 1 yang kurang dari atau sama dengan proporsi nilai dalam sampel 2 yang kurang dari atau sama dengan. Yang mana Fn x sama dengan jumlah xi lebih kecil sama dengan x per n. Jm x sama dengan jumlah yi lebih kecil sama dengan x per m. Yang C, hitunglah statistik uji D. Statistik uji D adalah selisih mekanisme absolut antara dua fungsi distribusi kumulatif. Ada rumusnya. Nah, ini adalah D. Tentukan nilai kritis atau P-fold. Bandingkan nilai D dengan nilai kritis dari tabel Kolmogorov-Smirnov 2 sampel pada tingkat signifikansi tertentu. Atau gunakan software statistik untuk mendapatkan P-fold dari statistik D. Nilai kritis, jika tidak menggunakan P-fold, maka dihitung dengan pendekatan D kritis sama dengan C, A, akar N tambah M per N kali M, dengan tergantung tingkat signifikasi. Oke, di slide ke-10 kita akan bahas mengenai contoh soal uji Kolmogorov-Smirnov untuk satu sampel. Berikut ini adalah data tentang nilai statistika non-parametrik dalam sebuah ujian. Ujilah apakah data tersebut mengikuti distribusi normal dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kami berikan tabel yang dimana terdapat 14 data, 3 diantaranya mempunyai nilai yang sama, yaitu 76. Langkah-langkah yang perlu kita perhatikan, yang pertama, urutkan datanya. Langkah yang kedua, berikan nilai frekuensinya. Langkah yang ketiga, hitung frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk slide yang ke-11, kita bisa lihat terdapat tabel di situ. Nah, tabel ini berhubungan dengan langkah 1 sampai langkah 3 di slide sebelumnya. Lihat 3 kolom pertama. Yang pertama data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu ada frekuensi. Nah, frekuensi di situ rata-rata semuanya 1 ya. Tapi di data yang bernilai 76 itu terdapat 3, karena 3 data tadi. Terus di kolom yang ketiga itu langkah yang ketiga, atau kita menentukan frekuensi kumulatifnya. Langkah yang keempat, kita disuruh untuk menentukan Sn dalam X dengan cara membagi kumulatif dibagi dengan jumlah banyak data.
Jumlah banyak datanya 14. Bisa teman-teman perhatikan di bagian kanan itu kita sudah ada contoh bagaimana cara menyelesaikannya. Untuk kumulatif yang pertama, S1 dalam X sama dengan 1/14 sama dengan 0,0714. Untuk kumulatif kedua, S2 dalam X sama dengan 2/14 sama dengan 0,142. Bisa kita gunakan dengan cara yang sama. Untuk kumulatif ketiga sampai dengan seterusnya, kita dapatkan untuk kumulatif ke-14, S14 dalam X itu sama dengan 14/14 sama dengan 1. Nah, langkah yang kelima, menghitung nilai Z-score sama dengan X min X bar per sigma. Nah, X min X barnya adalah rata-rata dan sigmanya adalah simpangan baku atau standar deviasi. Untuk kumulatif pertama, di sini kami sudah dapatkan atau sudah mencari lebih dahulu rata-rata yaitu 75,9 dan standar deviasinya adalah 1,227. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus Z1 sampai dengan 73,9 min 75,9 per 1,227 sama dengan negatif 1,664. Untuk kumulatif kedua, Z2 sama dengan 74,2 min 75,9 per 1,227 sama dengan negatif 1,420. Sampai dengan seterusnya dengan cara yang sama sampai ke kumulatif ke-14, Z14 sama dengan 77,2 min 75,9 per 1,227 sama dengan 1,431. Nah, berikutnya untuk langkah yang ke-6 mendapatkan nilai F0 dalam X sama dengan P dalam Z kurang dari ZI dengan mencari di tabel Z. Nah, sebelumnya langkah 1 sampai langkah 5 ini kita representasikan dalam bentuk tabel, bisa teman-teman lihat di tabel yang tertera di sebelah kiri. Nah, untuk di slide yang ke-12, kita bisa lihat terdapat tabel D yang kita maksud tadi, lalu ada tabel yang berwarna biru, nilai dari Z-score di masing-masing data. Bagaimana cara menentukan nilai dari tabel tersebut, nilai yang dimaksud? Nah, cara penentuannya, lihat di nilai Z di kolom pertama dan baris pertama. Di kolom pertama itu kan menurun. Nah, ketika kita melihat yang menurun, artinya kita melihat nilai Z-score di desimal pertama. Ketika kita melihat nilai Z yang mendatar di baris pertama, artinya kita melihat nilai Z-score di desimal kedua. Sebagai contoh, misalkan Z-score-nya itu negatif 1,665. Artinya, untuk desimal pertamanya negatif 1,60. Nilai desimal keduanya berarti 0,06. Perhatikan teman-teman untuk yang mendatar dan yang menurun. Yang mendatar berarti 0,06, yang menurun berarti negatif 1,60. Nah, untuk nilainya sudah kami kotakkan warna merah. Terus sebagai contoh lain ada negatif 1,420. Nah, berarti desimal pertamanya negatif 1,4, desimal keduanya negatif 0,02. Perhatikan di tabel tersebut negatif 1,4 dan negatif 0,02. Sudah kami kotakkan warna merah sampai dengan seterusnya dengan cara yang sama. Sampai data ke 14, di situ 1,432. Kita perhatikan desimal pertamanya 1,4 dan desimal keduanya adalah 0,03. Nah, dapat hasilnya adalah 0,9279. Langkah ketujuh itu mendapatkan nilai D dengan rumus mutlak Sn dalam X min F0 dalam X. Untuk kumul yang pertama atau kumulatif yang pertama, D1 sama dengan mutlak 0,071 dikurang 0,04248 sama dengan 0,0235. Untuk kumulatif kedua, D2 sama dengan mutlak 0,142 dikurang 0,0778 sama dengan 0,0651. Dengan cara yang sama sampai seterusnya data ke-14, D14 sama dengan mutlak 1 min 0,923 sama dengan 0,0761. Di slide yang ke-13, kita mempunyai dua jenis tabel. Tabel yang di sebelah kiri yang warna biru, itu tabel yang kita tuliskan tadi, teman-teman. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk melihat nilai maksimum dari nilai D. Tadi kan kita sudah mencari masing-masing nilai D di setiap data. Nah, sekarang kita pengen mencari mana yang maksimum. Bukan jumlah, tapi mana yang maksimum. Lihat di tabel difference, di situ ada 14 data. Lihat mana yang terbesar, berarti 0,130. Nah, itu untuk nilai D yang kita hitung. Untuk nilai D dari tabel kritis bisa dilihat di sebelah kanan, tabel yang warna hitam. Di situ bagaimana cara penentuannya? Kita ambil signifikansi 0,05. Nah, ketika signifikansinya 0,05, artinya kita dapat melihat antara hubungan signifikansi dengan jumlah banyaknya data. Jumlah banyaknya data 14. Bisa dilihat di situ. Kami sudah lingkari dengan warna merah. Dapatnya hasilnya 0,34890. Kita lihat di slide yang ke-14,
kita daftarkan kembali berdasarkan pengerjaan kita di slide sebelumnya. D hitungnya sama dengan 0,130, D tabel dalam signifikansi 0,05,14 sama dengan 0,349. Karena D hitung kurang dari D tabel kritis, maka gagal tolak hipotesis 0. Data sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, kita simpulkan berdasarkan pengerjaan tadi, penentuan hipotesis 0, nilai statistika non-parametrik mengikuti distribusi normal. H1, nilai statistika non-parametrik tidak mengikuti distribusi normal. Untuk penetapan taraf signifikansi kita ambil tadi alfa sama dengan 0,05, statistik uji nilai D maksimum sama dengan mutak Sn dalam X min F0 dalam X sama dengan 0,130. Daerah kritis, tolak hipotesis 0 jika nilai D lebih dari nilai D hitung lebih dari nilai D kritis. Keputusannya karena D maksimum 0,130 kurang dari D tabel kritis yang sama dengan 0,349, maka gagal tolak hipotesis 0. Kesimpulannya, nilai statistika non-parametrik mengikuti distribusi normal. Baiklah, selanjutnya contoh soal Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Diberikan sebuah contoh soal cerita. Lively membandingkan pembelajaran serial dari 10 siswa kelas 7 dengan siswa kelas 11. Hipotesisnya adalah bahwa kecenderungan materi yang dipelajari di awal rangkaian akan lebih diingat secara efisien daripada materi yang dipelajari nanti dalam seri. Dia menguji hipotesis ini dengan membandingkan persentase kesalahan yang dilakukan oleh kedua kelompok di paruh pertama pembelajaran. Dia memprediksi bahwa kelompok yang lebih tua, siswa kelas 11, akan menghasilkan lebih sedikit kesalahan daripada kelompok yang lebih muda. Di sini diberikan data kelompok siswa kelas 7 dan juga diberikan data kelompok siswa kelas 11. Baik, di slide ke-16, langkah pertama, kita urutkan data yang terkecil sampai data yang terbesar. Langkah kedua, kita buat kelas interval, yaitu kita hitung dulu banyak kelasnya. Dengan rumus 1 ditambah 3,3 log banyak data. Panjang kelas, yaitu banyak kelas dibagi dengan jangkauan. Langkah 3, hitung frekuensi setiap sampel 1 dan sampel 2. Teman-teman bisa perhatikan pada tabel yang sudah kami berikan. Sampel 1 yaitu kelas 7 dan sampel 2 yaitu kelas 11. Nah, setelah kita menentukan buat kelas intervalnya, kita tentukan pula frekuensinya. Langkah 4, hitung frekuensi kumulatifnya setiap sampel 1 dan sampel 2. Itu sudah kami berikan di tabel yang kami berikan teman-teman, yaitu frekuensi kumulatif dari sampel 1 dan frekuensi kumulatif dari sampel 2. Langkah 5, dapatkan kumulatif per N. Langkah 6, dapatkan D maksimum sama dengan S1 dalam X dikurang S2 dalam X. Di sini diberikan di dalam tabel yang sudah kami berikan, S1 dalam X dikurang dengan S2 dalam X. Hitung setiap untuk sampel 1 dan sampel 2-nya, maka akan didapatkan D maksimumnya sama dengan 0,7. Baik, di slide ke-17, kesimpulan pengerjaan. Tentukan hipotesis. A0, siswa kelas 11 menghasilkan kesalahan sama dengan siswa kelas 7. Identik. H1, siswa kelas 11 menghasilkan lebih sedikit kesalahan daripada siswa kelas 7. Tidak identik. Tetapkan taraf signifikansi, yaitu 0,05. Statistik uji D maksimum sama dengan S1 dalam X dikurang S2 dalam X sama dengan 0,7. Daerah kritis, tolak H0 jika D lebih besar daripada DAN. Keputusan karena D maksimum 0,7 lebih besar daripada D 0,07 N 10 sama dengan 0,410, maka tolak H0. Kesimpulan, siswa kelas 11 menghasilkan lebih sedikit kesalahan daripada siswa kelas 7, tidak identik.